Oke, jelas ya suaranya ya, Mbak ya, Mas? Senantiasa meridhoi kita dalam belajar kegiatan belajar mengajar malam ini ya. Kemudian yang kedua, marilah kita ucapkan sholawat dan salam kehadirat di Muhammad Siti, Mbak Yuni, Mbak Ani, Mbak Lina, Mbak Marshan, satu lagi ada Mbak Siti Nuraini ya, dan Mbak Angelina. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar mengenai, masih ingat nggak kemarin belajar tentang apa? Oke, saya kerasin lagi ya. Halo, tes tes. Jelas ya suaranya ya? Oke, ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Yang kita, oh dikit lagi katanya. Oke. Ini sudah volume maksimal ya. Jelas Mbak Angeli? Halo? Ya, kemarin kita belajar tentang pembacaan Undang-Undang Dasar. Tapi pembacaan Undang-Undang Dasar itu salah satu contohnya yang benar seperti yang dikatakan oleh Mbak Siti Nuraini ya. Kemarin kita belajar untuk membaca karya non sastra. Ya, karya atau teks non sastra, benar sekali. Nah, kemarin sudah jelas ya mengenai cara untuk membaca teks non sastra. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai membaca intensif biografi untuk dapat diteladani. Nah, sekarang ada yang tahu nggak apa itu biografi? Ayo, siapa yang tahu apa pengertian dari biografi? Hampir benar ya, Mbak Siti Nuraini mengatakan bahwa biografi adalah cerita hidup. Jadi biografi adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang ya, yang isinya tuh kompleks ya, tidak hanya sekedar tanggal lahir, kemudian um, tanggal meninggal dunia, jadi lengkap ya, isinya ada data-data pekerjaan, kemudian uh, kejadian-kejadian yang dialami oleh kejadian-kejadian penting yang dialami oleh si seseorang tadi gitu. Nah, biografi itu hampir sama ya dengan autobiografi. Namun, kalau biografi itu ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi itu ditulis oleh orangnya sendiri. Misalnya, saya nih ya, saya menulis tentang cerita hidup saya sendiri. Nah, itu namanya autobiografi. Berbeda dengan Mbak Siti misalnya, menulis tentang kehidupan saya ya, tentang diri saya lah, itu namanya biografi. Jadi jelas ya mengenai biografi ya. Kemudian setelah kita tahu ya tentang biografi, kita sekarang
mencoba untuk belajar apa sih arti dari membaca intensif. Nah, ada yang bisa membantu saya untuk membacakan pengertian dari membaca intensif. Mbak Monica mungkin bisa membantu saya? Oke. Jadi di sini adalah kita akan belajar mengenai membaca intensif ya. Kok lama ya? Nyambungnya ya. Halo Mbak Monica? Halo? 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 Tes, tes. Kok nggak ada suaranya ya Mbak Monica ya? Oh, oh ya, nggak dengar Mbak suaranya Mbak. Mbak Monica nggak jelas Mbak. Oke, kalau gitu saya baca aja ya. Saya baca aja pengertian dari membaca intensif. Jadi, membaca intensif adalah membaca secara seksama, teliti, dan terperinci. Jadi, yang namanya intens ya, intens itu secara seksama, teliti, dan terperinci. Kemudian, eh, sekarang kita akan mulai secara bersama-sama ya, mempraktekkan membaca intensif ini ya. Kita membaca dalam hati mengenai penggalan dari riwayat Jenderal Sudirman ketika masih seusia dengan kita dalam buku Perjalanan Bersahaja Jenderal Sudirman. Ada yang tahu siapa itu Jenderal Sudirman? Nah, Jenderal Sudirman adalah salah satu pahlawan ya, pahlawan di Indonesia yang lahir di Purbalingga. Ya, lahir di Purbalingga, kemudian dia adalah salah satu panglima perang ya, dan pernah menjadi bagian penting di peta. Tahu peta nggak? Peta itu adalah apa ya namanya ya? Ketika jajahan Jepang itu bukan. Jadi peta itu adalah seperti kelompok yang siap berperang gitu ya, kelompok yang siap berperang ketika penjajahan ya, pada zaman penjajahan Belanda kalau nggak salah, yang disponsori oleh Jepang pada waktu itu. Ya, jadi peta itu disponsori oleh Jepang. Seperti itu ya. Nah, oke, kita sekarang akan membaca dalam hati ya secara bersama-sama tentang cerita mengenai Jenderal Sudirman. Oke, jelas nggak ini apa namanya teksnya yang ada di screen? Oke, kecil. Saya besarkan ya. Jelas ya? Sekarang sudah saya zoom Mbak Lina. Sudah jelas belum? Oke, sudah jelas ya. Saya kasih waktu 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan bacaan sampai dengan paragraf 3 ini. 1, 2, sampai paragraf 4 ya. 1, 2, 3, 4, oke. Judulnya adalah Pindah ke Wiworo Tomo. Di sini kita akan belajar tentang sejarah Jenderal Sudirman. Oke, dimulai dari sekarang ya membacanya. Oke, silakan membaca.
Oke, Mbak Ani bilang sudah ya. Oke, sudah. Mbak Mei juga sudah. Yang lain sudah? Oke, berarti kita lanjut ke paragraf selanjutnya ya. Dibaca sampai selesai dulu. Sudah selesai? Halo? Oh, belum. Oke. Nanti kalau sudah, setelah ini nanti saya kirimkan ini ya, modulnya ya. Nanti saya diingatkan ya. Mbak Siti sudah selesai ya? Sudah. Kita lanjut lagi. Karena pelajarannya adalah membaca ya. Jadi kita praktiknya adalah membaca. Mbak Diajeng bilang,
Selamat malam. Iya Mbak, ini pelajaran kita adalah membaca ya. Jadi kita praktik membaca ini ada teks mengenai sejarah atau cerita tentang Jenderal Sudirman. Nah, sekarang kita membaca. Kita membaca secara intensif teks berikut ini ya, mengenai cerita dari Jenderal Sudirman. Jadi ini lagi baca, jadi saya diam dulu ya sampai selesai ya. Nanti kalau sudah selesai, kita lanjut belajar. Mbak Islamiyah ini lagi baca ya Mbak, jadi tidak di mute, bukannya di mute tapi kita lagi baca ya. Sudah 12 orang masuk. Saya kasih waktu 2 menit lagi ya, harus sudah selesai membacanya. Oke, Mbak Ainul Hayat sudah selesai ya. Oke, kita lanjut aja. Dan kita bahas satu persatu. Nah, kita lihat di sini kita belajar mengenai membaca intensif biografi untuk dapat dipahami. Kemudian, apa sih pengertian dari membaca intensif? Membaca intensif adalah membaca secara seksama ya, teliti dan terperinci. Nah, kemudian kita diminta untuk membaca teks berikut ini. Teks yang tadi saya minta untuk baca gitu ya. Nah, kenapa kok kita dikasih gitu? Dikasih untuk membaca teks berikut ini. Nah, kalau misalnya kita cermati teks ini itu tergolong rumit ya, karena ada beberapa istilah yang kita nggak paham gitu. Nah, kita membutuhkan yang namanya konsentrasi, kemudian ketelitian ya, kemudian membaca secara seksama untuk memahami apa sih sebenarnya maksud dan isi dari teks berikut ini. Nah, dengan kita membaca teks ini ya, kita sudah bisa mempraktekkan dengan kita membaca teks ini, kemudian kita memahami konteks atau isi dari teks ini. Nah, itu artinya kita sudah bisa mempraktekkan cara membaca intensif, yaitu membaca secara seksama, terperinci, kemudian kita bisa memahami meskipun teksnya rumit. Nah, saya tanya,
Dari mbak-mbak tadi yang baca ini ya, dari yang baca, kira-kira paham nggak isi teks ini? Kemudian ada nggak bagian yang tidak paham? Kalau misalnya paham, ada nggak bagian yang tidak paham, yang sulit dipahami? Kita mulai dari paragraf pertama. Pindah ke Wiworotomo. Apa sih Wiworotomo? Ada yang tahu nggak? Kalau misalnya tadi sudah dibilang, misalnya Mbak Nuraini bilang paham. Wiworotomo itu apa? Ya, benar sekali. Benar ya kata Mbak Siti Nuraini ya. Sepertinya Mbak Siti Nuraini tadi ini suka sejarah ya. Oh ya, sebelum saya melanjutkan tentang apa namanya teks ini, saya mau klarifikasi dulu. Jadi Jenderal Sudirman ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya sedikit lupa mengenai sejarahnya. Jadi merupakan pahlawan nasional ya, pahlawan nasional Indonesia. Dan tadi saya mengatakan mengenai PETA. PETA adalah singkatan dari Pembela Tanah Air ya, yaitu perkumpulan tentara. Dan pada waktu itu Jenderal Sudirman menjadi komandan batalion di Banyumas pada tentara PETA ini ya, Pembela Tanah Air ini gitu ya. Nah, sekarang Jenderal Sudirman itu kita kenal ya, mulai dari jalan, kemudian sampai ada Universitas Sudirman gitu. Nah, itulah singkat mengenai Jenderal Sudirman. Nah, sekarang kita belajar atau mengetahui tentang kisah Jenderal Sudirman pada saat pindah ke Wiworotomo. Nah, apa itu Wiworotomo? Wiworotomo adalah benar sekali. Wiworotomo adalah sekolah lanjutan pada zaman Belanda gitu ya. Nah, kita baca mulai awal ya. Jadi Sudirman anak kelas 2 Taman Siswa Cilacap itu terkejut ketika dipanggil gurunya, Sumirat Danu Diprojo. Jadi Sumirat Danu Diprojo adalah guru dari Sudirman, Jenderal Sudirman. Di ruang pamong mereka hanya berdua. Duduk, Dirman. Terima kasih, Pak, jawab pemuda itu hormat. Kau sudah hampir 2 tahun berada di lingkungan taman siswa, bukan? Iya, Pak. Apa yang kau rasakan? Rasa jiwa yang bebas, tumbuhnya rasa kebangsaan, Pak, dan sekarang saya bisa mengerti mengapa di HIS atau Hollands Inland School dulu saya merasa tertekan. Pak Sumira tersenyum. Masih ingatkah kau buku bacaan Ruth with and Blau? Sudirman mengangguk. Jadi, jelas ya di sini ya, kalau HIS atau Hollands Inland School, gimana ya bacanya nih ya, ini bahasa Belanda. Itu merupakan sekolah SD, sekolah dasar di zaman penjajahan Belanda. Nah, Ruth with and Blau itu nama lain dari bendera Belanda. Nah, jadi sebelum Jenderal Sudirman sekolah di Taman Siswa Cilacap, beliau pernah sekolah di HIS gitu kan ya. Nah, ternyata pembelajarannya itu beda antara HIS dan Taman Siswa Cilacap. Nah, dulu itu ceritanya Jenderal Sudirman itu lahir di Purbalingga ya, namun pada akhirnya diasuh oleh atau diadopsi oleh pamannya, seorang priayi yang seorang priayi gitu ya. Nah, setelah keluarganya pindah ke Cilacap ya. Nah, di sini beliau mulai menjadi seorang yang rajin ya, aktif dalam kegiatan belajar gitu. Oke, kita lanjut ke paragraf kedua. Paragraf pertama sudah jelas ya. Yang kedua, Mbak Nisa ya. Selamat malam. Oke, Mbak. Masuk. Kita sekarang sedang belajar mengenai membaca intensif, Mbak. Membaca intensif ya. Kemudian kita sekarang
sedang membahas mengenai paragraf yang bisa kita katakan rumit untuk mempraktikkan membaca intensif. Apa sih membaca intensif itu? Membaca intensif adalah membaca secara seksama, teliti, dan terperinci. Untuk memahami memahami isi teks sesulit apapun gitu kan ya. Oke, kita lanjut ke paragraf kedua ya. Gambar seorang Belanda memberi uang kepada peminta-minta orang Indonesia. Lalu gambar pencuri dengan tulisan di bawahnya, orang Indonesia itu pencuri. Lalu gambar wedana yang berjalan di belakang mengiringkan seorang kontrolir Belanda. Sudirman menahan senyum. Jadi dulu ya di sekolah HIS itu ternyata pelajarannya isinya kayak gini-gini nih. Gambar seorang Belanda yang memberi uang kepada peminta-minta, yang orang peminta-mintanya itu ternyata orang Indonesia. Sangat menyedihkan sekali ya dulu ya. Kemudian ada lagi gambar pencuri dengan tulisan di bawahnya itu orang Indonesia itu pencuri. Dan gambar wedana itu seperti bupati ya. Jadi kalau kita pernah dengar kata kawedanan lah, itu wedana ya, yang berjalan di belakang mengiringkan seorang kontrolir Belanda. Jadi bupati yang berjalan di belakang seorang kontrolir Belanda gitu. Jadi digambarkan bahwa di sini itu orang Indonesia itu sangat rendah gitu ya. Seperti itu. Kemudian kita belajar. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Ya, sistem pendidikan sekolah ke sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda itu bertujuan mendidik anak-anak yang disiapkan untuk kepentingan penjajah. Jadi di sini ya, pelajarannya itu tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Indonesia itu lebih baik dari Belanda. Nah, yang ditonjolkan di sini adalah Belanda yang lebih baik daripada Indonesia. Bahkan sangat ironis sekali ya. Di sini kita lihat bahwa diceritakan bahwa gambar pencuri gitu. Orang Indonesia digambarkan sebagai pencuri pada waktu itu. Nah, rasa kebangsaan kita dimatikan pada waktu itu. Mereka selalu menunjukkan bahwa yang baik itu Belanda dan yang jelek itu bumi putra bangsa Indonesia. Bahasa Belanda diajarkan sejak kelas 1 HIS, tetapi bahasa Melayu baru diajarkan kelas 4 bersama dengan bahasa daerah. Mereka menyebutkan pahlawan-pahlawan kita seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Cik Ditoro, Sultan Hasanuddin sebagai pemberontak yang jahat. Kemudian Pak Sudirman mengatakan bahwa, iya saya mengerti Pak. Gampang ya kalau paragraf yang ketiga ya. Paragraf keempat. Bagus, itulah sebabnya mereka tidak menyukai taman siswa. Jadi taman siswa itu adalah tadi kan HIS ya. Selain HIS itu ada yang namanya taman siswa. Taman siswa ini didirikan pada tanggal 3 Juli 1922, 10 tahun yang lalu. Tujuannya ingin menciptakan suatu cara pendidikan yang mengembangkan rasa cinta bangsa dan tanah air, percaya kepada diri sendiri, dan rela berkorban untuk mencapai kemerdekaan bangsa dan tanah air. Sayang sekali, ya Pak Sudirman menjela. Selanjutnya, sayang sekali dan ini pula lah maksudku memanggilmu. Untuk kau ketahui bahwa taman siswa didirikan oleh seorang ningrat yang telah rela membuang gelar keningratan dan menggantikan namanya dari Raden Masuwardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara. Taman siswa dinilai oleh pemerintah terlalu pesat perkembangannya. Usaha taman siswa dinilai sama dengan perjuangan mereka mencapai kemerdekaan Indonesia. Pemerintah khawatir terhadap perkembangan taman siswa yang sangat berpengaruh ya. Sejak semula mereka memang selalu mencurigai sekolah swasta, lebih-lebih yang tidak mau menerima subsidi seperti kita, dan tidak mau membayar pajak upah untuk guru. Hal itu disebabkan kita tidak mengenal hubungan buruh dan majikan. Nah, untuk kau ketahui, suatu tindakan nyata pemerintah kini sudah lahir. Pak Guru Sumirat menghela nafas. Jelas ya sampai sini ya. Kemudian sambungnya. Gubernur Jenderal De Jong ya bertindak lebih keras dari gubernur sebelumnya. Pada tanggal 1 Oktober yang lalu, pemerintah telah mengundang apa yang disebut Wilde Scholen Ordonanti. Tentu saja kita tersinggung dianggap sekolah liar ya. Wilde Scholen Ordonanti ini sebenarnya menjadi sasaran utama taman siswa. Bermaksud mengawasi pendidikan partikelir. Apa sih pendidikan partikelir? Pendidikan partikelir adalah pengertiannya adalah pendidikan yang bukan milik pemerintah gitu kan.
pendidikan swasta lah gampangnya, artinya ada pendidikan swasta ya. Nah, ordonansi itu apa pengertian dari ordonansi? Ordonansi itu adalah peraturan pemerintah. Jadi ordonansi ini sebenarnya mempunyai sasaran utama taman siswa, bermaksud mengawasi pendidikan partikelir dengan lebih ketat. Ordonansi ini memuat antara lain peraturan bahwa untuk dapat mengajar harus minta izin dahulu. Jika ada prasangka bahwa pengajaran yang akan diberikan itu bertentangan dengan yang mereka sebut ketertiban umum dan mengganggunya, maka pemerintah izin untuk dapat ditolak. Maka permintaan izin itu dapat ditolak. Dirman, ordonansi ini ditentang keras oleh Ki Hajar Dewantoro. Dalam jangka pendek, sekolah taman siswa yang kita cintai, tempat kau menuntut ilmu, akan menemui kesulitan. Pribadi-pribadi guru di sini mungkin dijadikan alasan penolakan dan pendidikan semua akan terganggu. Oleh karena itu, kuanjurkan supaya kau pindah ke sekolah Mulo Wiworotomo. Sudirman terkejut dan memandang gurunya dengan tegas. Nah, karena keberadaan taman siswa ya pada saat itu dianggap kurang kondusif gitu ya untuk belajar, jadi guru dari Sudirman, Jenderal Sudirman itu menyarankan Pak Sudirman pada saat itu untuk pindah ke Wiworotomo. Nah, inilah alasan dari Pak Dirman pindah ke sekolah Wiworotomo gitu kan ya. Kami para guru menilai kau dan beberapa temanmu mempunyai benih-benih yang unggul. Sayang jika pendidikan terganggu karena taman siswa mendapat kesulitan. Pindahlah segera, ini anjuran kami. Wiworotomo dipastikan dapat bertahan terus karena tidak atau belum mempunyai pengaruh yang bersifat nasional seperti taman siswa. Nah, di Wiworotomo kau akan mendapat pelajaran-pelajaran yang belum kau peroleh di sini, seperti bahasa Inggris. Di sana kau akan mendapat pelajaran sejarah dunia dan Indonesia, agama. Kulihat kau sangat tekun beribadah. Kudengar dari ayahmu, kau rajin bersembahyang sunnah di malam hari. Sudirman tersipu-sipu. Itu baik karena tentu saja itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kau cita-citakan, yang ingin kau capai dengan sembahyang itu. Nah, dengan membaca teks ini kita sekarang mengetahui ya, mengapa judulnya itu adalah Pindah ke Wiworotomo. Kita sudah tahu kenapa judulnya adalah ini dan alasannya itu apa, yaitu tentang keberadaan dari taman siswa tadi ya, yang dianggap tidak kondusif untuk belajar mengajar karena adanya ordonansi atau peraturan pemerintah yang pada saat itu membuat keberadaan taman siswa itu menjadi merasa terganggu atau terancam keberadaannya dalam prosesnya gitu, dalam perjalanannya gitu ya. Jadi sudah jelas ya, kita tadi sudah praktek mengenai membaca secara intensif, membaca secara teliti dan terperinci untuk memahami makna suatu teks ya, tentang dan suatu kalimat. Jelas ya kalau tentang materi yang ini ya. Halo, jangan-jangan ngantuk nih karena saya membaca tadi. Halo, Mbak Monica, Mbak Mei, Mbak Fitri. Jelas ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Ini soalnya tenggorokan saya sedikit nggak enak nih. Radang. Jadi nggak bisa kayak kemarin ngomong keras. Oke, sekarang kita belajar mengenai menemukan gagasan utama dalam teks yang dibaca. Ada yang tahu nggak apa arti gagasan utama?
Jadi makna dari gagasan utama adalah ide pikiran ya, ide pokok pikiran dalam suatu paragraf. Jadi gagasan utama adalah ide pokok pikiran dalam suatu gagasan, dalam suatu paragraf. Nah, gagasan utama ini biasanya berada pada, gagasan utama ini bukan biasanya ya, gagasan utama ini terletak di dalam kalimat ya, yang namanya adalah kalimat utama. Jadi gagasan utama itu adalah ide pokok pikiran, dan gagasan utama itu terdapat pada kalimat utama. Jadi kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi tentang gagasan utama. Jadi di dalam suatu paragraf ya, di dalam suatu paragraf apapun itu pasti ada yang namanya gagasan utama. Dan gagasan utama itu terdapat pada kalimat utama. Jadi ketika kita ingin mencari gagasan utama dalam suatu paragraf, kita harus mencari terlebih dahulu kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, kalau Mbak Monica Supardi ini mengatakan bahwa tema atau judul itu berbeda dengan gagasan utama, Mbak. Tema atau judul itu lebih kompleks ya dibanding dengan gagasan utama. Jadi misalnya nih suatu teks itu the whole atau kesemuanya itu memiliki satu tema, dan suatu teks itu kan memiliki paragraf ya, memiliki paragraf, tidak hanya misalnya memiliki lebih dari satu paragraf ya, misalnya 3 paragraf. Nah, masing-masing paragraf tersebut memiliki yang namanya gagasan utama. Nah, itulah yang kita bahas sekarang gitu. Kita membahas mengenai gagasan utama. Jadi, tema atau judul itu tingkatannya lebih kompleks, lebih general dibanding dengan gagasan utama. Jadi, gagasan utama adalah letaknya berada pada kalimat utama, dan kalimat utama itu letaknya per paragraf ya, per paragraf, bukan as the whole of text gitu. Jadi per paragraf. Oke. Ini Mbak Siti bilang gagasan utama, pikiran pokok dari suatu paragraf. Jadi paragraf ya, yang kita fokuskan adalah sekarang paragraf. Kemudian Mbak Islamnya bilang kalimat yang difokuskan kan ya, Bu. Nah, iya, sekarang kita akan membahas kita sekarang lihat contoh saja ya. Lihat contoh saja. Ini ada teks gitu kan ya. Kita ada teks dengan judul Angka Buta Aksara di Indonesia Masih Tinggi. Nah, tadi Mbak siapa tadi? Tadi ada yang mengatakan bahwa judul atau tema, Miss, gitu kan ya. Nah, ini kita tidak sedang membahas mengenai judul atau tema. Di teks yang kita pelajari saat ini misalnya ya, ada teks yang berjudul Angka Buta Aksara di Indonesia Masih Tinggi. Nah, ini judul, ini namanya judul. Aksara buta aksara di Indonesia Masih Tinggi, ini judul ya. Jadi temanya di sini adalah buta aksara gitu, buta aksara di Indonesia, dengan judul Aksara Buta Aksara di Indonesia Masih Tinggi. Nah, kita sekarang belajar mengenai gagasan utama. Kalau misalnya Mbak Islamnya sekarang bilang tema itu tajuk ya, Bu. Lah, tajuk itu kata lain dari tema, Mbak ya.
Oke, sekarang kita belajar mengenai gagasan utama. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam mengenai gagasan utama, kita akan belajar mengenai kalimat utama. Dan kita juga harus tahu, nah, di mana sih letak kalimat utama di dalam suatu paragraf? Ada dua ya. Yang pertama adalah di akhir, di awal. Di awal, kemudian ada juga di akhir, kemudian ada juga di tengah. Nah, kita sekarang akan belajar untuk menganalisis di mana sih letak kalimat utama pada paragraf ini. Coba kita baca ya. Kita baca untuk paragraf pertama nih. Kita baca dulu ya. Mengenai angka buta aksara di Indonesia masih tinggi. Kita baca paragraf pertama. Nah, sudah jelas ya. Ini Mbak Siti mengatakan bahwa gagasan utamanya ada di awal paragraf. Lebih tepatnya, kalimat utamanya ada di awal paragraf ya. Kalimat utama ada di awal paragraf, yang tentu gagasan utamanya pun ada di awal paragraf gitu. Kenapa kok kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat utama yang berbunyi gerakan bebas buta aksara sudah lama digiatkan, tetapi para penyandang buta aksara sampai saat ini masih tinggi. Kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat ini adalah kalimat utama yang berisi gagasan utama gitu kan ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Sifat dari kalimat utama yang berisi gagasan utama itu adalah dia sifatnya itu adalah lebih general atau lebih umum, yang bisa mencangkup semua isi, semua ide yang ada di suatu paragraf gitu. Kemudian kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Hal demikian dikatakan oleh Menteri Pendidikan Nasional dalam rangka peringatan bla 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 ini. Ini dinamakan kalimat penjelas. Jadi kalimat ini akan sulit gitu diartikan, akan sulit memiliki makna satu kesatuan apabila dibaca hanya satu gitu, dibaca sendirian gitu, tidak ada temannya. Berbeda dengan yang kalimat utama tadi. Jadi kalimat penjelas ya, kalimat bukan yang bukan kalimat utama. Kalimat penjelas itu adalah bersifat dia khusus gitu, dia mengkhusus. Jadi dia memberikan penjelasan pada kalimat itu sendiri, tidak untuk kalimat yang lain. Contoh ini ya, gerakan bebas buta aksara sudah lama digiatkan, tetapi para penyandang buta aksara sampai saat ini masih tinggi. Nah, hal demikian dikatakan oleh Menteri Pendidikan. Ini kan jelas ya, kalau misalnya kalimat ini adalah menjelaskan lebih lanjut mengenai kalimat pertama gitu, kalimat gerakan bebas aksara bla 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 sampai masih tinggi ini gitu kan ya. Jadi yang perlu ditekankan adalah kalimat utama yang berisi gagasan utama itu sifatnya lebih umum, jadi bisa mencangkup ide atau pikiran pokok di paragraf tersebut. Jadi di sini adalah idenya adalah gerakan bebas buta aksara itu sudah lama digiatkan gitu, tetapi para penyandang buta aksara sampai saat ini masih tinggi, yang dibuktikan dengan beberapa penjelasan di kalimat penjelas gitu. Misalnya ini, pada tahun 2000 penyandang buta aksara tercatat 18,6 juta orang. Itu kan merupakan penjelas gitu, proof atau bukti bahwa angka buta aksara di Indonesia itu masih tinggi gitu. Jelas ya, ini seperti yang benar sekali kata Mbak Siti Nuraini bahwa ini berada di awal paragraf. Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Kira-kira ini di awal atau akhir? Mungkin ada yang bisa membantu saya ya untuk membaca. Aduh, suara saya ini nggak enak sekali nih. Saya minta untuk Mbak Lina ya, untuk membacakan ya.
paragraf kedua. Halo Mbak Lina. Halo. Iya. Iya, Mbak Lina. Ayo Mbak, kita baca paragraf yang nomor 2 ya Mbak ya. Mulai masih banyaknya bla bla bla. Halo? 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 Kok nggak jelas ya Mbak ya? Nggak bisa dengar Mbak Lina. Halo? Iya, kok nggak jelas ya? Iya, iya, sekarang dengar, sekarang dengar. Halo? Iya, iya, iya. Ayo Mbak, dimulai. Mm-mm. Oke. Oke. Stop dulu Mbak, paragraf 2 aja. Halo? 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 Ya, sudah ya Mbak ya? Oke, ya. Terima kasih Mbak Lina. Halo? Oke, tutup ya. Ya, sudah cukup Mbak Lina. Oke. Tadi paragraf 2 ya, mengenai masih banyaknya anak Indonesia menjadi penyandang buta aksara. Menurut Menteri, disebabkan banyaknya anak Indonesia. Halo? Kok masih ada ya? Sudah. Oke, saya ulangi. Masih banyaknya anak Indonesia menjadi penyandang buta aksara. Menurut Menteri, disebabkan banyaknya anak Indonesia yang tidak mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dasar. Selain itu, potensi siswa sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3 yang putus sekolah juga sangat besar sehingga menjadi pemicu banyaknya penyandang buta aksara. Kira-kira ini gagasan utamanya apa? Halo? Ini Mbak Siti Nuraini bingung, yang ini mah iya Mbak. Nah, jadi paragraf kedua ini menyatakan bahwa ini adalah penyebab gitu ya. Dia menjelaskan mengenai penyebab masih banyaknya anak Indonesia yang menjadi penyandang buta aksara gitu. Itu adalah gagasan utamanya. Penyebab dari masih banyaknya anak Indonesia yang menyandang buta aksara. Lah, penyebabnya apa sih? Ternyata penyebabnya adalah kesempatan mengikuti pendidikan dasar yaitu tidak ada gitu untuk anak Indonesia. Jadi pokok atau gagasan utama, kalimat utamanya itu ada di awal di sini. Masih banyaknya anak Indonesia menjadi penyandang buta aksara, menurut Menteri, disebabkan banyaknya anak Indonesia yang tidak mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan dasar. Dijelaskan lagi,
Selain itu, potensi siswa sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3 yang putus sekolah juga sangat besar sehingga menjadi pemicu banyaknya penyandang buta aksara. Jadi di sini gagasan utamanya adalah tadi ya, ternyata masih banyaknya anak Indonesia menjadi penyandang buta aksara itu karena disebabkan oleh tidak mengikuti pendidikan dasar gitu. Nah, Mbak Islamnya di sini bilang alhamdulillah kita masih dapat kesempatan sekolah lagi ya. Alhamdulillah sekali ya. Jadi meskipun kita belajarnya malam gini, tetap semangat. Di paragraf 2 ini sedikit membingungkan ya, tapi intinya adalah gagasannya adalah penyebab di sini adalah penyebab masih banyaknya anak Indonesia yang menjadi atau menyandang buta aksara. Ya, itulah. Itu ya. Itu gagasan utama di paragraf kedua. Oke, kita lanjut di paragraf ketiga. Jumlah itu tergolong tinggi dibandingkan data yang diperoleh UNESCO yang menyebutkan jumlah penyandang buta aksara pernah mencapai 735 juta orang dari 1,9 miliar penduduk dunia atau sebesar 40% dari jumlah orang buta aksara. Lanjut Mendiknas, sangat erat kaitannya dengan kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, ketidakberdayaan dan merupakan salah satu faktor penghambat utama perkembangan peradaban dan pembangunan umat manusia. Nah, Mbak Siti bilang UNESCO organisasi anak internasional, benar sekali. Kira-kira apa ini Mbak? Pokok gagasan utamanya ada di mana? Gagasan utamanya apa ini? UNESCO singkatan dari apa ya? Jadi UNESCO adalah United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization ya. Atau tadi Mbak, ada yang Mbak yang bilang apa ya tadi? UNESCO organisasi anak internasional. Kalau anak itu UNICEF ya. Kalau UNESCO itu dia ke education atau pendidikan dan cultural ya, kebudayaan. Jadi singkatannya ya, kalau misalnya tadi ada yang tanya tadi, UNESCO adalah United Nation. United Nation itu PBB ya Mbak. Jadi salah satu cabang dari organisasi, salah satu cabang ya organisasi PBB ya, yang bergerak di bidang kependidikan. Singkatannya adalah tadi ya, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization atau disingkat UNESCO. Yang merupakan badan khusus PBB dan tujuannya adalah mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerjasama antar negara melalui pendidikan ya, kemudian ilmu pengetahuan dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati tentunya ya. Itu UNESCO. Kalau Mbak tadi bilang, saya klarifikasi ya, kalau yang anak itu bukan UNESCO tapi apa? Anak itu UNICEF, benar sekali, kata Mbak Nuraini. Oke, kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Jadi ini apa gagasan utamanya?
Kalau ini Mbak Nuraini, paragraf yang ketiga cuma satu kalimat. Jumlah itu tergolong tinggi dibandingkan data yang iya ya, ini merupakan satu kalimat ya. Ya intinya tetap ya, gagasan utamanya di sini adalah jumlah dari buta aksara itu tinggi gitu berarti. Gagasan utamanya tadi ya berarti ya, bahwa ternyata jumlah dari penyandang buta aksara anak penyandang buta aksara di Indonesia itu masih tinggi gitu ternyata. Benar sekali ya kata Mbak Siti ya. Satu kalimat saja karena hanya ada satu titik nih. Meskipun panjang gitu kan tapi hanya ada satu titik, jadi ini satu kalimat. Oke, kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Oke, karena kurang 5 menit ya, kita lanjut ke yang ini aja. Paragraf yang ini, diakui pula Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, pendidikan non-formal ini kurang dilirik oleh masyarakat, karena orientasi serta pandangan masyarakat terhadap pendidikan non-formal masih rendah. Hal ini karena dunia usaha atau dunia industri masih belum menaruh kepercayaan dan mengakui kemampuan lulusan pendidikan semacam ini. Oleh karena itu, arah kebijakan pendidikan non-formal diarahkan agar peserta tidak dapat menjadi agar peserta didik dapat menjadi orang yang mandiri. Kira-kira apa gagasan utamanya? Gagasan utamanya ada di kalimat utama yang ada di awal paragraf ya. Tapi Mbak Siti Nuraini di akhir. Coba kita baca lagi ya. Ini kalau saya baca, gagasan utamanya di sini adalah pendidikan non-formal ini kurang dilirik oleh masyarakat karena orientasi serta pandangan masyarakat terhadap pendidikan non-formal itu masih rendah gitu. Menurut saya itu. Nah, oleh karena itu, pendidikan non-formal diarahkan agar peserta didik tidak dapat menjadi orang yang mandiri. Nanti coba untuk pertemuan yang selanjutnya saya akan mencari teks gitu ya. Saya akan mencari teks yang lebih jelas ya mengenai gagasan utama paragraf ya. Karena sepertinya ini masih gelambrah dan paragrafnya ini kenapa kok satu paragraf ada yang satu kalimat gitu kan ya. Sedikit membingungkan. Nanti coba saya carikan contoh dari paragraf gitu kan ya. Nanti saya coba carikan contoh paragraf, kemudian kita analisis di mana sih letak dari gagasan utamanya. Oke. Ini tinggal berapa menit nih? Saya tutup aja ya Mbak ya.
Iya, ini terlalu, saya juga bingung nih Mbak kalau baca teks ini, soalnya satu paragraf cuma ada satu kalimat. Oke, besok di pertemuan selanjutnya saya akan bawa ini ya, paragraf baru, terus kemudian kita bahas bareng, kita analisis bareng. Ini Mbak Siti, jangan masih betah Bu. Tapi ini waktunya udah mau habis Mbak. Mbak Anci, ini udah gimana sih waktunya? Nggak ada. Gimana? Masih 34, 31 detik. Oke, oke. Mari kita akhiri pertemuan malam ini ya. Dan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah alamin. Semoga ilmu kita malam ini dapat bermanfaat ya, dan dapat menambah amalan kita di hari akhir nanti. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.